Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Big The VVIP bersama saya Jesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang cendekiawan muslim. Beliau adalah Profesor Azumardi Azra atau yang akrab disapa dengan Profesor Mardi. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Prof? Alhamdulillah baik, baik semua ya. Ya, Puasanya Alhamdulillah. Ya, puasanya Prof, lancar dan puasanya lancar. Silakan. ya. Prof, bagaimana nih ini di tengah pandemi? Ini adalah tahun kedua kita menjalani bulan Ramadan di tengah pandemi. Bagaimana sih Prof menjalani kegiatan-kegiatan selama ini? Apakah ada perbedaan atau justru pada pandemi kali ini mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi atau seperti apa Prof? Terima kasih. Sebetulnya kalau dilihat dari sudut ibadah puasa individualnya ya personalnya, ya biasa saja ya artinya menahan dari waktu imsak pagi-pagi itu menjelang subuh sampai berbuka nanti ya menjelang maghrib ya katakanlah waktu maghrib itu masuk waktu berbuka. Jadi itu biasa saja dan mungkin malah lebih ada baiknya juga karena di rumah terus ya di rumah jadi lebih banyak bisa dilakukan kegiatan-kegiatan misalnya baca Al-Quran, kemudian tadarusan dan macam-macam ya. Jadi selama 2 kali musim puasa ini tahun lalu dan tahun sekarang memang saya tidak keluar ya, tidak keluar mengajar pun juga di rumah, ceramah juga seminar-seminar juga dari rumah, ke masjid untuk sholat tarawih juga enggak karena saya punya faktor morbid, ada morbiditasnya. Morbiditas itu apalagi saya sudah termasuk kategori orang lansia, jadi usianya udah 66. Jadi kalau kita lihat di data Satuan Tugas COVID-19 di tingkat pusat, kalau yang sudah lansia ini kena, yang sudah di atas 60 itu kena, itu bisa fatal. Tingkat fatalitasnya lebih tinggi, mungkin 60-70%. Oleh karena itu ya harus hati-hati jaga karena nggak mudah, nggak seperti anak yang orang yang berusia 20-30 tahun yang imunitasnya itu masih lebih kuat dibanding dengan orang yang sudah umur 60, 66 atau 70 tahun. Tapi saya merasakan bahwa nilai ibadah puasanya sih nggak berkurang ya, tetap aja sama. Mungkin yang kurang itu adalah kemeriahan ibadah puasa itu yang kurang karena kalau waktu tidak musim Covid dulu katakanlah puasa 2019 itu kan rame ya di lingkungan itu rame, anak-anak rame akan mengaji-ngaji ataupun menabuh-nabuh untuk berbuka untuk sahur gitu ya kan, juga mahasiswa rame karena saya tinggal di dekat kampus jadi rame mahasiswa itu kalau bulan puasa 2019. Sekarang 2020 ini sunyi senyap. Mahasiswa itu pulang semua ya kan. Sekarang pun juga belum kembali ke kampus mereka itu. Jadi sepi. Jadi kurang kurang semarak. Itu aja bedanya ya kan. Kurang semarak karena apalagi kemudian mereka yang sudah pulang itu ya nggak pulang ke kampungnya itu belum kembali ke Jakarta ini ke kampus saya ini di Cirende ini belum ada gitu. Jadi inilah bedanya cuma segitu itu. Jadi kemeriahannya berkurang ya kan dan kemudian juga ibadah-ibadah yang harus dilakukan secara bersama-sama itu juga berkurang ya kan. Seperti misalnya tadi tarwih misalnya ibadah tarwih ya bisa dilaksanakan tahun lalu malah nggak boleh ya tahun sekarang boleh tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya kan 50% misalnya dan seterusnya itu jadi kemeriahan, kesemarakan, siar ya istilahnya itu siarnya memang kurang terasa dalam 2 tahun ini, Mbak. Lalu kalau tadi Prof. Mardi mengatakan bahwa kurangnya kemeriahan. Namun kalau kita sebenarnya kemeriahan itu kembali lagi bagaimana cara sekreatif mungkin ya Prof untuk menciptakannya misalnya sendiri di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga Prof. Mardi sendiri ada tidak Prof untuk menyiasati kemeriahan tersebut agar suasana Ramadan ini tetap terasa gitu?
Kalau di dalam rumah saya sih nggak bisa kita melakukan kemeriahan karena di rumah saya ini saya cuma tinggal berdua sama istri ya. Hmm. Jadi anak-anak sudah tinggal sendiri ya. Saya punya 3 putra dan 1 putri. Semuanya udah nggak ada yang tinggal di sini sama kita. Jadi yang ada itu cuma saya sama istri dan kemudian pembantu 2 orang. Nah, pembantu ini mau mudik sebelum ditutup tanggal 6 ya. Mau mudik dia, mudik setelah mudik ya udah sepi lah kita, nggak ada lagi orang yang tinggal berdua aja. Jadi nggak ada, paling kita aja berdua bercanda-canda, ketawa-ketawa gitu. Kemudian ya kalau istri saya itu rajin baca baca Quran, baca zikir dan macam-macam ya itu terutama ya. Tapi kalau kemeriahan seperti yang tradisional kita alami ya di lingkungan kita itu memang belum ada, belum muncul lagi. Tapi menurut saya optimis lah kalau COVID-19 ini selesai ya katakanlah menjelang Ramadan tahun depan, Ramadan 2022, maka saya kira kemeriahan Ramadan 2022 itu nanti akan terjadi eksplosi, terjadi ledakan kemeriahan ya, yang karena 2 tahun nih dipendem ya tertahan. Jadi nanti kalau COVID-19-nya udah nggak ada ya kan, atau terkontrol oleh Satgas, oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan, maka kemudian saya kira masyarakat itu akan meluapkan kegembiraannya ya, tidak hanya pada waktu puasa tapi juga sebelum puasa, misalnya pergi ziarah, misalnya kan kemarin ini kita nggak bisa pergi ziarah ke makam, ke kuburan orang orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, itu nggak bisa kita pergi ya. Karena apa? Karena ya nggak nyaman lah pergi dalam keadaan seperti itu, nanti di stop di jalanan ditanya apa ada keterangan sudah swab, sudah antigen belum. Nah, ini kan repot ya. Jadi oleh karena itu kita lebih baik diam di rumah saja ya. Apalagi kalau bagi orang yang memiliki faktor morbiditas seperti saya, jadi ya lebih lebih aman di rumah saja. Tapi saya yakin sekali bahwa kalau COVID-19 maka kemudian Ramadan di Indonesia ini akan kembali meriah, akan kembali heboh. Yang paling heboh itu kan di dunia ini Ramadan itu ya di Indonesia, tidak ada di tempat lain yang kemeriahan Ramadan itu seperti di Indonesia. Di Indonesia itu meriah dan itu sudah mulai bahkan berlangsung itu 3 bulan ya. 1 bulan pada waktu sebelum Ramadannya sendiri, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu orang sudah mengambil ancang-ancang untuk untuk menjalani Ramadan ya. Apalagi sampai pada setengah Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nah, itu sudah banyak ritual-ritualnya, ibadah-ibadahnya. Nanti terus sebulan ibadah, nanti sebulan lagi bulan Syawal. Bulan Syawal itu juga ramai juga ya kan. Jadi 3 bulan itu yang namanya rangkaian ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan itu. Ya, itu paling panjang meriah di dunia, dan juga paling banyak itu sumber daya yang berbagi ya, solidaritas itu paling banyak. Untuk tahun ini menurut BI dana yang beredar 10 hari sebelum 10-H sebelum Lebaran tanggal 13 Mei dan 10 hari setelah Lebaran ya, -10 plus 10 itu sekitar 152 triliun yang beredar untuk kepentingan Lebaran, kepentingan Idul Fitri ya kan. Nah, paling tinggi adalah tahun 2019 itu sampai 192 triliun, bayangkan aja. Jadi merosot tahun 2020 itu hanya sekitar 140 triliun, tapi tahun ini naik lagi, naik 152. Jadi ya naik sekitar 10-12 triliun lah. Jadi ini luar biasa. Tidak ada negara yang membelanjakan ya, masyarakat yang membelanjakan dana sebesar itu untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Lebaran, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Idul Fitri ya, dan mudik. Jangan lupa
Sekarang ini juga udah walaupun ada larangan dari pemerintah mudik, tapi tetap aja masyarakat pergi mudik ya. Mereka mengakali mudik dengan berangkat sebelumnya, sebelum tanggal 6 mereka berangkat ya kan. Kalau mereka bukan pegawai ya kan, bukan pegawai negeri, bukan ASN, bukan anggota Polri, anggota TNI, mereka bisa pulang ya kan. Jadi nggak ada masalah gitu. Tinggal izin dari majikannya aja bisa pulang gitu. Jadi oleh karena itulah saya kira kita bisa menyaksikan kemeriahan itu masih ada walaupun jumlahnya atau kelihatannya lebih surut, lebih sedikit ya daripada tahun 2019 itu. Iya. Baik, kita berdoa ya Prof, optimis bahwa nanti sebentar lagi COVID-19 akan selesai dan kita bisa merasakan lagi kemeriahan dari bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya.